Oke, teman-teman, kita tahu bahwa kita akan menghadapi bonus demografi dan juga ada tantangan terkait dengan disrupsi teknologi, perkembangan AI dan lain-lain. Nah, ini untuk teman-teman Gen Z dan millennials, ini ada beberapa tips supaya jadi bekal kita ke depan gimana cara kita survive di keadaan itu. Yang pertama, pengembangan keterampilan digital. Nah, kita harus senantiasa tingkatkan keterampilan digital seperti spesifiknya ke pemrograman, kemudian analisis data, dan keahlian dalam teknologi informasi. Ini juga akan jadi peluang kerja di sektor-sektor yang berkembang pesat dan menghadapi perubahan teknologi ke depannya. Kemudian yang kedua, pendidikan berkelanjutan. Kita harus tetap belajar dan ikuti perkembangan terbaru di industri yang kita minati. Pendidikan berkelanjutan dan pelatihan itu juga bakal ngebantu kita untuk mempertahankan daya saing di pasar tenaga kerja yang terus berubah. Lalu kemudian kreativitas dan inovasi. Kita harus ciptakan gagasan-gagasan kreatif dan terus berinovasi. Kemampuan berpikir kreatif dan memecahkan masalah akan menjadi keunggulan dalam mencari peluang kerja baru di pasar tenaga kerja. Lalu yang keempat, jiwa kewirausahaan. Pertimbangkan untuk jadi wirausahawan dan mengembangkan usaha sendiri. Kewirausahaan itu memberikan fleksibilitas dan kesempatan untuk kita beradaptasi dengan perubahan pasar. Khususnya ini untuk Gen Z yang sudah banyak, bahkan milenial juga udah banyak yang bekerja nih. Jangan lupa berwirausaha, atau kita harus punya income lain untuk menunjang kehidupan kita dan supaya ekonomi kita, finansial kita aman. Kemudian yang kelima, bangun jaringan dan koneksi. Ini ada hubungannya dengan bangun hubungan dan koneksi di industri yang kita minati ya. Jaringan yang kuat itu dapat membantu kita untuk dapat informasi tentang peluang kerja dan kemajuan karir kita. Lalu fleksibilitas dan adaptabilitas. Jadilah orang yang fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Jangan kita konservatif terus. Nanti kita nggak akan berkembang dan nggak akan survive. Nah, kemampuan berubah dan menghadapi tantangan ini juga bikin kita lebih siap untuk menghadapi bonus demografi dan perubahan tenaga kerja ke depan. Lalu yang ketujuh, pahami industri masa depan. Cari tahu tren industri yang berkembang dan berfokus pada sektor-sektor yang diproyeksikan tumbuh di masa depan. Ini juga akan membantu kita untuk mengarahkan karir ke arah yang tepat. Lalu yang kedelapan, kesadaran diri. Kita harus ketahui kekuatan dan minat kita sendiri, analisis diri. Memahami diri akan membantu kita untuk memilih jalur karir mana yang sesuai dengan potensi diri kita. Kemudian yang kesembilan, pengelolaan keuangan. Pelajari pengelolaan keuangan dengan baik. Kita punya keterampilan finansial yang baik, itu nantinya akan membantu kita menghadapi tantangan ekonomi dan kita punya tabungan atau investasi untuk masa depan. Lalu yang terakhir, perhatikan kesehatan mental. Jaga kesehatan mental kita dan temukan cara untuk menghadapi tekanan dan stres. Kesehatan mental yang baik adalah kunci untuk menghadapi perubahan dengan positif. Nah, teman-teman, dengan mempersiapkan diri dengan berbagai keterampilan dan sikap mental yang tepat, kita selaku Gen Z dan millennials akan lebih siap untuk menghadapi bonus demografi dan perkembangan teknologi yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Atau nantinya kita nggak tahu ke depan apakah pasar tenaga kerja atau industri yang menyerap tenaga kerja akan mencukupi atau tidak dengan jumlah tenaga kerja yang produktif pada saat itu.